wabarakatuh. Nah, anak-anakku, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga kalian semua dan orang tua kalian dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari segala musibah, khususnya wabah corona yang sedang melanda. Nah, anak-anakku, kembali kita hari ini bertemu dan belajar pendidikan agama Islam kelas 6. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai. Di bab ini kita akan belajar tentang surah Al-Kafirun. Tujuan dari pelajaran kita kali ini adalah yang pertama, setelah belajar surah Al-Kafirun, kalian bisa memahami makna dari toleransi. Yang kedua, kalian terbiasa membaca dengan tartil ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, kalian bisa membaca surah Al-Kafirun dari ayat 1 sampai dengan 6 dengan baik dan lancar. Dan yang terakhir, pada pertemuan kita kali ini, tujuan pembelajarannya adalah agar kalian bisa mengartikan surah Al-Kafirun dari 1 sampai 6 dengan benar. Nah, anak-anakku sekalian, kita mulai dengan mengamati gambar yang akan Bapak tampilkan di samping ini ya. Nah, perhatikan gambar ini baik-baik. Lihat, ada orang muslim pergi ke masjid. Ada yang pergi ke gereja. Ada yang pergi ke wihara, dan ada juga yang pergi ke kelenteng. Nah, silakan anak-anak amati dan pikirkan kira-kira apa ya makna dari gambar ini. Nah, anak-anakku sekalian, dari gambar ini kita memahami bahwa di sekitar kita tidak hanya dihuni oleh orang Islam yang sama seperti kita yang beribadah di masjid, tapi ada juga saudara-saudara kita yang Nasrani yang beribadah di gereja, ada saudara kita yang Hindu dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya kita tidak rukun dengan mereka, kira-kira apa yang terjadi? Dan coba kita pikirkan, kenapa sih kita juga tidak boleh ikut dalam peribadahan mereka? Misalnya saat Natal kita ikut ke gereja merayakan Natal dengan mereka. Kenapa sih kita tidak boleh ikut beribadah dengan teman-teman kita yang Konghucu dan lain sebagainya? Nah, kita akan memahami itu dalam pelajaran surah Al-Kafirun dari 1 sampai ayat ke-6. Nah, anak-anakku sekalian, silahkan kalian perhatikan keterangan singkat dari surah Al-Kafirun ini. Baca baik-baik ya. Nah, surah Al-Kafirun sebagaimana keterangan yang sudah kalian baca tadi,
terdiri dari 6 ayat. Kemudian surah Al-Kafirun ini diturunkan di kota Mekah. Latar belakangnya dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dan semakin hari semakin banyak pengikutnya, orang-orang kafir Quraisy mendatangi Rasulullah dan mengajak Rasulullah untuk bergantian dalam beribadah. Hari ini orang Quraisy akan beribadah seperti kita, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan besok atau lusa kita yang bergantian untuk beribadah menyembah berhala seperti orang-orang Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kafirun ini. Nah, silakan anak-anak berikutnya perhatikan surah Al-Kafirun dari 1 sampai 6 ini dan kita simak sama-sama video bagaimana cara membaca surah Al-Kafirun. Simak baik-baik ya. Selanjutnya, anak-anakku, setelah kalian sudah menyimak video cara membaca surah Al-Kafirun tadi, sekarang mari kita baca bersama-sama secara bergantian. Bapak akan membaca satu ayat, kalian menirukan. Bapak awali dari ta'awudz dan basmalah ya. Ingat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan kata la dan kata ma jangan dibaca terlalu panjang ya. Berikutnya dengarkan baik-baik. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, perhatikan anak-anak, tadi ketika membaca bersama-sama dan kalian menirukan, ada tanda-tanda yang harus kalian perhatikan dalam membaca surah Al-Kafirun. Yang pertama, perhatikan jika ada tanda bendera atau layar seperti ini, maka dibaca panjang 2 ayunan. Qul ya ayyuhal, jangan Qul ya ayyuhal, kurang. Perhatikan tanda layar ini juga ada pada kata la ya, sehingga membacanya juga harus sama panjangnya. La a'budu ma ta'budun. Nah, perhatikan, cari lagi tanda yang sama pada ayat-ayat berikutnya. Yang kedua yang harus kalian perhatikan, ketika kalian mendapati nun sukun dalam surah Al-Kafirun, maka harus dibaca dengung yang lama. Wala antum, tidak boleh wala antum, kurang dengungnya. Perhatikan ya. Nah,
Setelah ini anak-anakku, kita akan mengartikan surah Al-Kafirun dari 1 sampai 6. Nah, Bapak sudah menyiapkan kartu-kartu yang berisi kata atau kalimat-kalimat yang sudah Bapak pisahkan dalam kartu yang nanti akan Bapak bagikan kepada kalian. Nah, silahkan dicari pasangannya. Nah, untuk mencari pasangannya, Bapak akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok, ya. Masing-masing kelompok nanti akan menyusun 2 ayat. Silahkan dicari pasangan dari potongan ayat, arti perkatanya, ya. Bapak mulai dari sekarang. Cukup anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang kalian silahkan berbaris sesuai dengan urutan ayat yang sudah kalian susun tadi. Nah, sekarang dari kelompok A, perhatikan baik-baik apa yang disusun oleh kelompok B. Apakah sudah betul? Kelompok C, coba dilihat hasil karya yang disusun oleh anak-anak kelompok A. Apakah sudah benar susunan ayat dan artinya atau lafaz-lafaz dengan potongan artinya sudah sesuai? Nah, selanjutnya coba kita sama-sama membaca surah Al-Kafirun beserta artinya. Bapak akan menunjuk satu orang ya. Silakan. Ahmad, silakan membaca surah Al-Kafirun dari ayat 1 sampai 2 beserta artinya. Oke, luar biasa, cukup ya. Betul dan sangat tepat. Berikutnya di kelompok kedua, Bapak memilih Andita. Ya, silakan Andita dibacakan ayat ke-3 dan ke-4 yang sudah disusun beserta artinya. Tepuk tangan dong untuk Andita. Luar biasa. Tepuk tangan juga untuk kelompoknya yang sudah bekerja sama menyusun potongan arti dan lafadznya. Kafirun berarti himbauan atau seruan kepada orang-orang kafir bahwa kita tidak akan mengikuti apa yang mereka sembah dan mereka juga tidak akan menyembah apa yang kita sembah. Dan pada kata terakhir yang tadi sudah dibacakan oleh Dini, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Anak-anakku, pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Nah, bagaimana sih sebenarnya makna kandungan dari surah Al-Kafirun ini dan apa hubungannya dengan toleransi? Kita akan pelajari pada pertemuan kita yang berikutnya. Kita tutup pelajaran kita kali ini dengan sama-sama berdoa. Tadi Bapak sudah memimpin, sekarang giliran ketua kelas kita yang memimpin. Amira, silakan dipimpin doa bersama-sama. Sikap berdoa. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.